upload konten gue walaupun gak buyah. Bukan karena gue gak mau settingan atau apa. Karena gue tahu diri. Gue kalau nyari buyah bisa sampai 3 jam. Daripada gue kayak gila, ya udah mending gue nggak peduli, gue nggak buyah, gue tetap upload. Tapi gue kuatin dari segi kelucuan di awal, gue bikin efek-efek di awal, itu cara gue gitu. Ya gue settingnya aja lah, gue setting dan gue skenarioin story yang kuat di awal, biar orang walaupun nggak buyah nih gue dikatain cupu terus gak apa-apa, tapi orang tetap terhibur nontonin gue dengan gue borong diamond dan lain-lain. Nah itu cara gue gitu, dengan tidak buyah. Oke. Kan masing-masing cara sendiri kan? Ya kan? Oke, jadi pertama gue pengen komentarin masalah thumbnail ya, pakai muka orang ya, pakai muka atau pakai nama atau bawa nama orang tanpa izin lah gitu ya. Yep. Jadi tadi kan sempat ada yang bilang FDW nggak masalah ya. Jadi kalau menurut gue, kalau itu salah atau enggak itu tergantung orang yang dibawanya gitu kan. Umpama dia bawa nama gue ya kan, salah atau benernya itu tergantung gue, bukan tergantung dia. Kalau gue mau, maksud gue kalau gue nggak terima berarti itu salah. Kalau gue terima berarti ya it's okay lah, nggak masalah gitu kan. Nah cuman di sini salah atau benernya itu kita kalau misalkan ibaratkan sekarang, umpama untuk saat ini gitu ya, gue nggak terima nih sama Kopral Jono gini, dia pakai nama gue atau dia pakai muka gue. Cuman kalau gue kritik dia di saat ini gitu kan, itu udah sia-sia karena dia udah naik. Betul ya kan. Dulu sempat ada itu channel namanya, kalau kalian tahu ya. Nah terus sama satu lagi siapa? Gue lupa lagi, ada meta lah, lagi meta. Semuanya pakai muka orang kontennya, lagi meta. Jadi dulu dia itu sejenis kayak Kopral Jono lah, bikin konten apapun pakai thumbnail orang, pakai muka orang, dan isi kontennya itu nggak ada kayak nunjukin apa yang dia punya gitu di channelnya dia gitu. Intinya namanya channel tapi isinya konten orang gitu lah ya, pakai nama orang gitu ya. Nah itu dia gua kritik, dia itu gua kritik sebelum dia naik gitu loh. Jadi ada hasilnya gitu kan, ada hasilnya. Jadi dia berhenti dan dia nggak naik lagi gitu. Kalau sejenis Kopral Jono gini kan, dia udah naik, kita kritik nih kayak gimana bla 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 bla. Dia berhenti pakai nama kita, cuman follower dia, pengikut dia itu udah mati ke dia, udah terlanjur banyak, udah terlanjur apa ya sebutnya, fanatik lah gitu. Jadi udah sulit kita buat merubahnya nih gitu. Nah jadi menurut gua, pendapat gua buat kita semua di sini yang apa ya bisa dibilang ya, ini bukannya sombong ya, tua di Free Fire gitu kan, sebagai YouTuber tua di Free Fire, kalau kelak ada channel-channel seperti itu, kita kritik dari awal sebelum dia naik, supaya apa? Supaya dia berhenti dan supaya dia nggak ngerubah alur dari YouTube Free Fire ini, biar nggak semua orang kayak ngegampangin bikin channel nggak bisa apa-apa, tinggal pakai nama orang jadi naik gitu kan. Iya, kan nggak bagus. Betul. Sedangkan kita usaha kita susah buat nyampe sini gitu kan. Gitu. Nah, artinya kita telat dari kita ya. Sebenarnya kalau dibilang untuk masalah thumbnail. Kalau masalah thumbnail kan soalnya udah kelar. Semenjak Budi udah ngekritik dari live streamnya, dia udah ganti, nggak pernah pakai muka thumbnail orang lagi. Cuman masalah ini ya diklarifikasinya aja. Kalau kita ngekritik orang, misalnya kayak lo ngekritik, dia terima dan jadi lebih bagus, kita seneng dong, alhamdulillah jadinya lebih bagus gitu kan. Tapi kalau misalnya kita ngekritik orang, ia nggak mau dikritik, malah bikin pembelaan dan kita orang yang kritik itu untuk masuk dia kayak gitu ini ya kan, terus jadi korban. Jadi susah, nggak bisa. Iya. Jadi intinya dia dikritik malah nggak terima gitu. Ya itu melakukan pembelaan lah intinya gitu. Kalau dari gue sih ya, gue nggak pernah nyebut nama orangnya, dan gue sendiri ya gue bilang susah guys, ternyata prank global kalau nggak settingan nih kayak gue nih, gue ngomong gitu. Kan kita ngomongin fakta, gue bikin, Makanya gue bikin ya. gue kesel, lu bayangkan konsep skenario itu adalah settingan anjir. Makanya di situ gue marah, gue harus terpaksa menonton klarifikasi kayak begitu anjir. Bayangkan ya sebenarnya sebenarnya mau Tron lu bisa aja lo, kalau misalkan seandainya kalau lu bilang gue tetap berpegang teguh kalau settingan itu bukan skenario, kecuali settingan ini lu bawa bagian dari skenario lu. Nah itu dia yang kita maksud di sini, prank settingan. Prank sama settingan, bro, itu beda loh.
beda loh. Iya. Ya prankster pun dibilang kalau dia settingan dia marah loh. Prankster ya, YouTuber Iya. prank. Kalau dibilang konten prank dia settingan juga dia marah loh. Makanya gue Iya, bilang, pasti. tolong bilang settingan sama skenario itu beda kawan-kawan. Jadi Nggak boleh disamain. iya, kalau skenario ini adalah lu kayak mau ngomong apa, lu mau bikin kayak gimana Ya mekaniknya. simpelnya gini lah, skenario itu kayak short movie gua, itu skenario baru namanya. Iya, beda. Itu ada ininya lah, ada Ada skripnya. Ada skrip semua.